Hai Juliet Friends, senang sekali bisa ketemu lagi dan ceritanya saya lagi bikin slides nih, terus pengen break dan kepikir ya udah kenapa nggak saya pakai untuk rekaman lagi episode baru dari Governance with IM. And I hope you don't mind, saya nggak ganti baju di 3 episode. I'm so sorry, tapi beneran saya lagi on fire kayaknya nih untuk bahas tentang IT governance dan seperti yang teman-teman tahu juga bahwa saya itu emang selalu sesemangat itu kalau ngomongin IT governance. So ya, I hope you don't mind. Dan sekarang hari ini kita akan bahas topik baru yaitu soal, bukan topik baru gitu ya, tapi kita akan mulai dari basic banget, kita akan mulai dari tahap planning. Bagaimana sih audit tata kelola ini dilakuin gitu ya, kalau kita menyandarkan diri pada COVID-5. So, jadi dia tuh punya COVID itu punya namanya ITS Governance Roadmap, dan di dalamnya itu ada planning, scoping, sama executing. Nah, kalau yang planning yang akan kita bahas pertama kali ini adalah bagaimana kita itu ada 5 step. Yang pertama itu bagaimana kita menetapkan semesta, semesta dari audit PI kita gitu ya. Jadi semesta ini apa saja, terus nanti akan saya bahas lebih detail di belakang. Yang kedua kita akan milih frameworknya. Tentu aja kalau kita ngomongin di sini COVID-5, kita akan pakai COVID-5, tapi tentu kalau misalnya kita IT audit in general gitu ya, belum tentu kita pakai COVID. Bisa jadi kita pakai framework lain, bisa pakai ISO, bisa pakai NIST, bisa pakai Koso, bisa pakai macam-macam banget ya. Kayak banyak banget deh. Jadi kayak framework universal tuh banyak banget. Kalau project management kita bisa pakai PM Box. Kalau data management kita bisa pakai Dama Box. Jadi kayak banyak banget framework di luar sana. So ya, we can choose mana yang paling cocok buat organisasi kita. Selanjutnya juga, yang ketiga adalah bagaimana kita itu melakukan perencanaan yang berbasis resiko. Ini penting banget karena kita nggak bisa ngerjain semuanya, teman-teman. Kita dengan keterbatasan resource kita dengan uh, keterbatasan apa aja ya, anggaran, orang, waktu, dan sebagainya, kita pasti harus memilih mana yang akan kita kerjakan, dan biasanya harusnya emang ini prinsip yang banyak dipakai dimanapun. Audit itu adalah berbasis resiko. Kita menyandarkan diri pada mana yang paling beresiko, mana yang paling signifikan mengganggu tujuan organisasi. Jadi kayak itu yang akan dikerjain dulu. Gitu. Jadi audit kita akan menyandarkan diri pada yang mana yang paling beresiko duluan. Selanjutnya juga ada yang namanya assessment high level. Jadi kita mengakses dari sisi uh, high level, dari sisi ini nggak menjelaskan, saya cuma mengulangi ya namanya. Kita menilai dari sisi, kita lihat dari apa ya, helikopter view-nya, dari tahap apa ya, dari kacamata yang lebih strategis gitu ya. Uh, jadi bagaimana kita ngelakuin assessment high level itu adalah bagaimana kita melihat organisasi ini dari sisi IT khususnya secara strategis itu gimana sih gitu. Dan terakhir adalah bagaimana kita men-scoping dan juga mendefinisikan tujuan dari audit kita. Nah, proses scoping sendiri sebenarnya sudah saya bahas di 2 episode sebelumnya. Uh, Semoga nanti bisa saya bahas lebih lanjut lagi di episode selanjutnya. Dan sekarang tapi kita akan spesifik lagi, tetap kita bahas on track, come on track untuk bahas tentang perencanaannya. Nah, jadi yang pertama tadi kita ngomongin semesta audit TI. Tentu pertama kali ketika kita ngelakuin audit gitu ya, kita akan mencoba mengidentifikasi apa saja sih yang termasuk dalam area audit kita atau area yang memungkinkan untuk kita audit. Jadi kita mengenali dulu apa saja yang ada di dalam sana. Nah, kalau di COVID sendiri disebutkan bahwa IT resource yang mungkin menjadi semesta dari audit kita adalah yang pertama aplikasi, yang kedua informasi, yang ketiga infrastruktur, dan yang keempat adalah orangnya. Jadi kayak jangan lupa orangnya juga ikut
memungkinkan untuk diaudit ya. Jadi itu termasuk dalam semesta audit kita. Nah, yang tadi disebutkan tadi itu kita bisa pilih tuh di antara kita mengidentifikasi, kita kenali semuanya apa yang ada di organisasi kita, aplikasinya apa aja. Jadi jangan sampai kita nggak punya inventory aplikasi kita apa aja gitu ya. Informasi yang kita punya apa saja, terus infrastruktur yang kita punya apa saja, dan juga orang-orangnya. Jadi kayak termasuk skills dan kompetensinya gitu ya. Jadi kita punya daftar apa saja yang organisasi kita miliki di bidang IT untuk bisa nentuin nanti kita kerucutkan lagi gitu ya melalui kayak penilaian resiko, melalui proses scoping gitu. Jadi di sana nanti yang penting kita kenali dulu, identifikasi dulu apa yang kita punya, baru nanti kita akan kerucutkan. Oke. Dan selanjutnya yang kedua adalah proses perencanaan risk base yang akan saya spesifikkan. Kalau tadi soal framework kan sudah saya bahas ya, tapi sekarang kita akan coba spesifik bahas lagi soal risk based assurance planning atau perencanaan proses assurance gitu ya, bisa berupa audit, bisa review, bisa monitoring, bisa evaluasi yang berbasis resiko. Jadi ya emang ini teknik yang penting banget atau pendekatan yang penting banget dalam kegiatan audit, yaitu kita bisa mendasarkan diri pada hasil penilaian risiko yang dimiliki organisasi. Jadi gimana supaya resource kita terpakai dengan efektif dan efisien, ya kita harus bisa uh, akurat gitu ya, akurat dalam mendefinisikan apa saja yang menjadi risiko terbesar organisasi kita dan apa saja yang kita masih gapnya masih jauh gitu. Misalnya kita oke, mungkin ini resikonya besar gitu, tapi ternyata kita sudah cukup punya banyak langkah mitigasi, so mungkin kita bisa pindah ke area yang lain gitu ya, yang mungkin mitigasinya masih kurang, masih jauh gitu ya, atau penanganannya masih jauh. Nah gitu, jadi kayak risk base ini intinya adalah bagaimana kita mengenali area yang paling besar gapnya atau area yang masih paling banyak beresiko gitu. Selanjutnya adalah kita akan high level assessment. Jadi high level assessment itu intinya adalah bagaimana kita melihat tadi disebutkan di awal, melihat secara helikopter view, melihat secara strategis bagaimana IT kita di organisasi. Jadi sebenarnya kayak kayak in general gitu, in general organisasi kita tuh gimana sih IT-nya gitu. Karena itu biasanya nanti bisa untuk jadi laporan awal gitu ya, atau bisa jadi senjata untuk mempropose audit gitu. Jadi di sini kita ngelakuin high level assessment. Fungsinya sih di sini ada 1, 2, 3, 4, 4. Uh, Sebentar, saya punya publikasinya kok. Jadi nanti saya akan baca aja. Oke, yang pertama disebutkan benefitnya kalau kita ngelakuin assessment high level ini. Yang pertama adalah membuat anggota dari IT management itu sadar akan tanggung jawab mereka untuk mengelola TI gitu. Jadi yang pertama itu, yang kedua adalah kita memastikan gitu ya lewat proses itu kita memastikan compliance secara high level. Jadi secara in general, apa sih in general, pada umumnya, pada sekilasnya gitu, uh, bagaimana sih kepatuhan kita terhadap peraturan-peraturan yang ada di luar sana, khususnya terkait IT. Selanjutnya juga yang keempat, tapi di luar sudah gelap teman-teman, jadi that's why otak saya udah nggak berfungsi dengan baik sebenarnya. Oke. Yang ketiga adalah kita mengoptimisasi dan memprioritisasi sumber daya IT kita. Lagi-lagi, kalau kita lagi ngelakuin audit, ya kita emang kalau kita udah dapat gambaran in general tadi, kita bisa tahu mana yang paling kurang, mana yang paling perlu mendapat perhatian dalam proses audit. So, ya, high level assessment itu penting untuk jadi pemandu kita menentukan research kita mau dialokasikan kemana. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan IT governance. Itu apa tujuan dari high level assessment. Dan yang terakhir tentu kita akan melakukan proses scoping yang udah saya jelasin di episode sebelumnya dan insya Allah akan saya bahas di episode selanjutnya. So ya, yeah, that's I think yang bisa saya sampaikan di episode ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya selalu happy dan sehat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye, 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 bye.